Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti wanita surgawi. Mari kita mulai dengan doa. Maha besar Bapa kami di dalam surga, beri kami hikmat dan pengertian terhadap kebenaran-Mu, dan Bapa berkenan berbicara kepada kami. Buat kami takjub ya Bapa terhadap kebenaran firman-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, Putra Tunggal-Mu, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Bapa, kami berdoa padamu. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, saya beberapa kali mengemukakan kalimat Tuhan ingin keadaanmu baik-baik. Tuhan sungguh menginginkan keadaan kita baik-baik. Karena Allah adalah Allah yang baik. Dan Dia menghendaki supaya keadaan kita baik-baik. Tetapi kita harus memahami dan mengerti apa dan bagaimana baik menurut pandangan Tuhan. Apa dan bagaimana yang baik menurut perspektif Tuhan. Menurut atau dari sudut pandang kita, Tuhan itu seakan-akan berubah. Tapi sebenarnya tidak. Seperti seorang anak kecil yang memandang bahwa yang baik itu gulali, permen, coklat, mainan. Dan orang tua juga setuju dan memberikan apa yang anak-anak pandang itu baik. Dan itu dibutuhkan oleh mereka. Orang tua penuhi apa yang anak-anak merasa sebagai kebutuhan yang dapat menyenangkan hatinya. Ya. Tetapi orang tua yang baik tidak akan bersikap terus-menerus begitu. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia anak, orang tua bisa mulai berubah. Ya, di sini bukan berarti orang tua tidak konsisten. Tetapi orang tua memiliki rule, tatanan. Orang tua memiliki wisdom, kebijaksanaan. Ya. Orang tua tidak mudah lagi memberikan mainan, memberikan gulali, permen, coklat, tidak mudah. Sudah saatnya anak-anak harus belajar, pergi ke sekolah, ya. Apalagi kalau anak itu ternyata super aktif, dokter bisa menyarankan tidak boleh banyak konsumsi manis, bisa. Orang tua mulai berubah. Tetapi perubahan orang tua itu demi kebaikan anak, bukan demi selera orang tua. Coba kalau anak itu sudah mulai usia remaja, 13, 14, 15, 16 tahun. Orang tua berubah lagi, saudara. Yang tadinya boleh main-main, sekarang tidak boleh main-main dengan sesuka hatinya. Apalagi kalau orang tua memiliki bisnis atau usaha yang anak-anak harus terlibat. Apakah itu restoran, warung makan, bengkel. Anak-anak harus mulai membantu orang tua. Yang tadinya bisa main bola kapan saja, sekarang tidak boleh. Dan seterusnya. Demikianlah dengan kita. Ya. The same way in Christianity.
Demikian pula dalam kekristenan. Ketika seseorang baru menjadi Kristen, ya, bicaranya selalu mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya yang menakjubkan, ya. Dan mereka menilai kebaikan Tuhan dari pengalaman hidup itu. Tetapi setelah dipandang Tuhan harus akil balik, Tuhan tidak mudah menjawab doa. Kadang-kadang Tuhan membiarkan orang Kristen tersebut, ya, berlarut-larut dalam persoalan hidup, dalam pergumulan, dalam kebutuhan, dan ketika berdoa Tuhan tidak kunjung menjawab. Tuhan mulai membawa orang Kristen tersebut kepada suasana hidup, keadaan hidup, di mana dia harus melewati hari-hari yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak nyaman, bahkan penderitaan, suffering and sorrow. Nah ini saudara, keadaan yang menyedihkan, menyakitkan. Ternyata itu yang baik. Itu yang baik. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan memberikan yang baik kepada orang-orang yang dikasihinya dari perspektif Allah, bukan dari perspektif kita. Nah, kita harus memahami hal itu. Kita tidak boleh memandang satu kasus dari perspektif kita. Harus dari perspektif Tuhan. Kita harus mengerti apa yang dipandang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan, saudaraku. Ya. Firman Tuhan mengatakan, ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Maksudnya aku ini tidak bertindak, aku tidak bertindak tanpa rencana. Aku tidak bertindak tanpa goal atau tanpa tujuan. Aku bertindak dengan tujuan, aku bertindak dengan goal, aku bertindak dengan maksud. Ya, ada divine purpose, ada maksud tujuan ilahi. Kita bersyukur memiliki Allah, ya, seperti ini. Ini sebenarnya luar biasa, saudaraku. Kalau saudara melihat penyembahan dalam agama-agama primitif, yang mereka persoalkan adalah jalan keluar dari persoalan hidup yang mereka hadapi sekarang ini di bumi. Sakit, lalu datang kepada sesembahannya minta kesembuhan. Iya. Mengalami paceklik, tidak ada hujan panjang, minta kepada sesembahannya hujan panjang dan panen yang baik. Nah, bangsa Israel itu masih memiliki pola mirip itu, saudaraku. Sebab mereka memiliki orientasi berpikir masih berkat jasmani, ya, berkat fisik. Tetapi umat perjanjian baru itu umat yang memang didesain untuk mewarisi dunia yang akan datang, langit baru, bumi baru. Allah merancang
ya, keadaan baik untuk kekekalan. Bukan hanya sekedar hari ini kebutuhan terpenuhi, tubuh sehat, ya. Tetapi bagaimana umat pilihan yang sangat dikasihi oleh Tuhan itu memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan masa depan ini bukan masa depan before the grief, but after the grief. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Saudara tahu kalimat ini bisa berarti apa? Aku bukan bertindak secara serampangan, sembarangan, dan ngawur. Kira-kira begitu. Jadi apa yang kamu alami itu bukan sesuatu yang tidak bernilai. Bukan meaningless, but meaningful. There is a divine purpose. There are divine purposes. Di sana ada rancangan ilahi atau rancangan-rancangan ilahi. Jadi Tuhan tidak bertindak ngawur. Apa yang kita alami, maksud saya bagi orang yang mengasihi Allah, itu dalam bingkai rancangan Allah. Luar biasa ya saudara. Dalam bingkai rancangan Allah. Itu dahsyat banget. Luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rancangan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu hebat ya. Kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu, aduh luar biasa, luar biasa. Jadi kalau dikatakan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, itu indah sekali saudaraku. Tapi ingat ya, bagi yang mengasihi Dia. Aku tidak ngawur loh, kata Tuhan. Kamu jangan pikir aku sembarangan. Aku tahu apa yang kurancang. Dan Tuhan yang maha cerdas memiliki kesempurnaan rancangan, akurasi rancangan yang sempurna. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, di sini kita melihat kenyataan adanya orang-orang Kristen, termasuk kita dulu sebelum mengerti kebenaran, mengalami keadaan sulit itu kita berkata sial, celaka. Aduh, kadang-kadang sampai hari ini pun sometimes kita berkata, waduh, ini celaka, sial. Waduh. Padahal itu di dalam bingkai frame rancangan Allah. Bukan kecelakaan. Itu rancangan damai sejahtera. Tentu damai sejahtera yang pertama tidak boleh dilihat dari versi dunia. Yang kedua, damai sejahtera ini damai sejahtera bukan sementara, not temporary, not temporal. Bukan sementara. Tapi ini eternity life. Untuk kehidupan yang akan datang, saudaraku. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini harapan yang dimaksud di sini mestinya bukan harapan di dunia before the grief, tetapi after the grief. Ini luar biasa, saudaraku punya Tuhan ya. Jadi bagi saudara yang sekarang dilanda pergumulan, persoalan, kebutuhan berat, coba saudara berusaha mengerti apa yang Tuhan kehendaki di balik semua ini. Apa yang baik menurut Tuhan, apa yang baik dari perspektif Tuhan. Dan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa datang kepada Tuhan,
tanpa memperkarakan kepada Tuhan dalam doa, duduk diam lama di kaki Tuhan, Anda tidak akan pernah menemukan. Jadi harus ada season, period, momentum di mana saudara ada di hadirat Tuhan, memperkarakan, mempersoalkan perjalanan hidup yang sedang saudara jalani, masalah hidup yang sedang saudara jalani, ya. Ingat, dari perspektif Tuhan. Seperti yang sering saya baca di Anda Bertanya Alkitab Menjawab, Abam, begitu banyak ibu-ibu yang menderita oleh karena persoalan suami. Aduh, ini sudah benar-benar berat. Rasanya langit hidup ibu-ibu ini rubuh, ya. Ternyata suaminya bukan pria yang baik, tetapi monster, benar-benar monster jahat, ya. Sudah main judi, KDRT, melakukan perselingkuhan, tidak menafkahi, benar-benar jahat. Dan seakan-akan Tuhan tidak memperkarakan hal itu, seakan-akan Tuhan membiarkan. Dan ada banyak ibu-ibu yang merasa keadaannya terkatung-katung, dia seperti sedang terbuang atau terlempar di tengah lautan, ya, hanya dengan sepotong papan, ya. Itu belum lagi kalau ombak besar datang, ya, lihat kanan kiri hanya air laut dan tidak melihat daratan setitik pun. Lalu serunya dalam hati, matilah aku, celakalah aku. Jangan berpikir begitu. Ada hakim yang adil, Tuhan yang hidup. Saudara mengalami keadaan itu supaya saudara bisa lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara diciptakan bukan untuk kehidupan sementara, tetapi saudara diciptakan untuk kehidupan kekal. We are created for eternal life. Kita diciptakan untuk kekekalan. Saya mengerti betapa malang keadaan yang dialami ibu-ibu seperti ini, ya saudara, dari kacamata dunia. Tapi dari kacamata kekekalan, keadaan itu sangat kondusif untuk bisa membuat ibu-ibu menjadi patah hati dengan dunia, broken heart terhadap dunia. Dan kalau sudah broken heart terhadap dunia, ibu-ibu itu mulai memikirkan, mulai consider of everlasting life, memikirkan kehidupan kekal. Kalau keadaan serba baik, kalau semua serba baik, smooth and running well, semua serba lancar, baik, ibu-ibu tidak memikirkan kekekalan. Memang juga ada ibu-ibu yang sudah menderita seperti ini, malah makin marah terhadap Tuhan, curiga terhadap Tuhan. Nah, ini celaka sekali. Makanya saudara mendengar program ini, acara ini, Wanita Surgawi, supaya saudara mengarahkan diri kepada Tuhan. Supaya saudara mengambil hikmah dari keadaan hidup saudara guna memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan ini akan membuat saudara, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami penderitaan untuk serius memikirkan kekekalan. Saya bicara bukan suatu yang bersifat minor. I'm not talking about minor issue or something minor.
bukan trivial thing, sesuatu yang remeh. I'm talking about hell, heaven, everlasting life, eternal life. Ini hal yang luar biasa. Saya bicara bukan hanya mengenai sesuatu yang bersifat minor atau trivial, remeh, tetapi sesuatu yang most important of our life. About hell, tentang neraka. About heaven, tentang surga. About eternity life, everlasting life, tentang kekekalan. Jika saudara suatu hari melihat kekekalan, saudara bersyukur dengan keadaan saudara hari ini. Saya bicara bukan sebagai orang yang tidak pernah dilanda kesukaran. Saya mengalami atau dilanda banyak kesukaran, ya. Betul, saudaraku, betul. Tetapi semua itu mengarahkan saya untuk mengalami kasih Allah, merasakan kehadiran Tuhan. Ada berkat rohani di dalamnya. Melalui semua itu, lebih ku kenal dirimu Bapa, Allah yang hidup, nyata hadirmu dalam hidupku. Melalui semua itu, lebih ku alami kasih-Mu Bapa, Elohim Yahweh, Bapa yang baik menyertaiku. Semua yang terjadi ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Luar biasa ya saudara. Semua yang terjadi ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Walau tak mengerti apa yang terjadi, aku percaya kepadamu. Biar tak ku pahami mengapa begini, tetap ku percaya padamu. Nah itu saudaraku, seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalan-Mu dari jalanku. Rancangan-Mu indah bagiku, menjadi sempurna seperti-Mu. Saudara, lagu ini melengkapi apa yang saya sampaikan. Jangan tidak mau mengerti, jangan keras kepala. Allah itu baik. Tuhan ingin keadaanmu baik-baik. Tapi harus baik dari perspektif atau dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari pandangan kita, not our own view. Not our own perspective. Bukan dari pandangan kita. Tapi dari God's view, God's perspective. Dari
pandangan Allah. Itulah sebabnya saudara mendengar program acara Wanita Surgawi, supaya saudara menjadi wise, bijak. Supaya saudara menjadi smart, cerdas. Cerdas secara rohani. Istilahnya memiliki spiritual quotient. Spiritual quotient, kecerdasan rohani. Biar ibu-ibu tidak berpendidikan tinggi, ya. Tetapi kalau ibu-ibu mencari Tuhan, setiap hari doa bersama saya jam 5 pagi, ya, mendengarkan Truth ID, juga program ini, you will be smart. Kamu, saudara, memiliki divine thought, pikiran ilahi. Divine thought, pikiran ilahi. You will be wise, smart. Ya. Nah, jadi jangan saudara terkubur dalam penderitaan. Jangan terkubur di dalam penderitaan lalu saudara menjadi orang yang memanjakan perasaan. Kalau sudah mulai memanjakan perasaan, saudara gampang tersinggung, saudara lebih mudah menyalahkan orang lain. Memang saudara bisa menderita karena orang lain. Tetapi saudara tidak perlu menuntut pembalasan. Biar serahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Saudara jangan berpikir agar mereka celaka. Jangan. Itu urusan mereka dengan Tuhan pribadi. Urusan saudara adalah dengan Tuhan. Bagaimana memiliki hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa kebencian, memiliki kemurnian pikiran, perasaan Kristus. Tuhan pasti menolong saudara. Pasti. Semua itu akan berakhir. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar, saudaraku. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Ya. Saya bukan khotbah asal karena saya membaca buku atau sekedar mendengar orang bicara. Tetapi saya mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidup saya, menjagai hidup saya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Wah, luar biasa pertolongan Tuhan. Betapa Tuhan membuktikan penyertaannya dalam hidup saya. Padahal saudaraku sekalian, saya ini bukan orang baik, saudara. Ya, saya bukan orang baik. Saya menyadari bahwa karakteristik saya ini buruk, temperamental, ya, sombong, tidak mau mengalah, dan karakter-karakter buruk yang lain di dalam hidup saya. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan melewatkan saya dari kesulitan-kesulitan. Itu bukan dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dari pergumulan-pergumulan yang sulit. Yang saya sendiri juga berpikir bahwa hancur saya, sudah mati saya di sini. Tetapi saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dan saya melihat bagaimana kasih Tuhan itu, ya, menolong saya dari keadaan yang betul-betul terpuruk,
lalu Tuhan angkat saya. Jadi kalau hari ini saya ada sebagaimana ada, saya tahu ini semua karena kemurahan Tuhan yang tiada tara. Tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan. Tidak ada sesuatu yang membuat saya bisa tepuk dada dan berkata, "Weh, aku hebat loh." Enggak ada. Tetapi Tuhan yang menolong dari segala persoalan hidup. Oleh sebab itu sekarang saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berlindung kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berlindung kepada Tuhan. Jangan membiarkan diri saudara tenggelam dalam penderitaan, tetapi saudara harus berlindung kepada Tuhan. Minta hikmat marifat kepada Tuhan, apa yang harus saudara lakukan. Minta hikmat marifat kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik semua masalah-masalah tersebut? Apa maksud Tuhan di balik problem-problem hidup yang saudara alami itu? Jadi saudara jangan sampai terkubur di dalam pergumulan persoalan hidup. Dan saudara menjadi kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap banyak orang, hidup dalam kepahitan, lalu kepahitan menjadi kanker, tumor, dan berbagai penyakit lain. Aduh saudara, malang ya. Pesan Tuhan hari ini luar biasa karena ini akan membuat saudara-saudara menjadi kuat. Ya, lagu terakhir yang saya karang, saudara, ini baru kemarin saya karang. Ku berlindung padamu, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Hanya Engkaulah penolongku. Ku berlindung kepadamu. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia, dimanapun Kau beserta. Ku angkat hatiku ke arah gunung-Mu, pertolonganku datang daripadamu, Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dia akan melindungi dan menyertai engkau. Allah yang baik dan ingin keadaanmu baik-baik. Kalau sekarang saudara merasa keadaanmu tidak baik-baik, itu salah. Itu keadaan baik yang Tuhan izinkan demi kekekalan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dengan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudaraku sekalian, STT Ekumene membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk program S1, S2, S3. Ada beberapa jurusan, saudaraku, ada PAUD, ada pendidikan agama Kristen. PAUD itu pendidikan anak usia dini, ada teologi, saudaraku.
ada pastoral counseling S1, S2, dan S3. Bagi saudara yang tergerak melayani, lalu saudara merasa tidak mampu dalam finansial, kami menyediakan scholarship, beasiswa maksud saya. Asal saudara memenuhi kriteria sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dan selanjutnya anak-anak saudara yang telah lulus SMP, kami membuka Ekumenik Christian High School. Sekolah yang sangat baik yang dikelola oleh ahli-ahli pendidikan, dan kami benar-benar mengajarkan moral, mental, berbasis suara kebenaran. Tentu kami akan mengajari anak-anak bahasa Inggris, jadi ini bilingual, juga mengajarkan bahasa Mandarin di sekolah kami. Karena bahasa ini penting untuk hari esok. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara. Subscribe channel